Ada yang nanya nih, Kak, esai sama motivation letter tuh beda nggak sih? Nanti kalau misalnya dapat kesempatan untuk bertanya, akan aku jawab ya di sesi tanya jawab. Tapi kalau teman-teman lain yang udah baca pertanyaan di komen dan mau jawab, boleh banget ya, biar kita saling-saling jawab nih, kita sama-sama bertukar ilmu. Oke, next slide. 5 aspek penting dalam membuat esai. Aku tulis di sini semua ala aku. Yang pertama adalah tentukan topik. Kita harus tentuin dulu nih topik apa sih yang mau kita bahas. Semakin berbobot topik kita akan semakin menarik pula esai kita untuk dibaca. Yang kedua adalah buatlah outline atau garis besar dari ide-ide yang akan dibuat. Nah, outline itu tuh kayak sebenarnya kayak struktur gitu teman-teman. Kayak garis besar inti-intinya apa sih yang mau dibuat. Jadi memudahkan kita untuk fokus gitu terhadap apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita jelasin. Jadi nggak kemana-mana atau nggak ngalur ngidul gitu esainya. Terus ketiga, kita buatlah esai tersebut dengan menarik sehingga menarik juga perhatian untuk pembaca. Cara membuat esai yang menarik walaupun saintifik kalau dari aku adalah biasanya bisa disertakan gambar ya, kalau wujudnya KTI, karya tulis ilmiah. Jadi nggak cuma pure tulisan terus, karena kan itu bakal boring ya bacanya, tapi kita bisa sertakan gambar berupa grafik, atau misalnya berupa foto dokumentasi, atau apapun. Jadi esainya itu dibacanya tuh menarik, jadi nggak membosankan yang kayak pure tulisan gitu. Karena jujur aku mau tanya deh ke teman-teman, kalau kalian baca esai yang 10 lembar full tulisan dengan esai yang 5 lembar tulisan tapi totalnya itu 10 lembar cuman kayak di-combine sama gambar-gambar yang informatif juga, kalian lebih menarik baca yang mana? 1 atau 2? Coba aku mau lebih menarik 2, oke pasti kan ya. Nah justru itu kalau kalian bosan untuk baca tipikal esai yang A, B, C, berarti ketika kalian nulis esai, kalian nggak boleh nulis yang tipikal A, B, C. Kalian tahu esai mana yang menarik dan kalian juga harus tahu bagaimana cara menulis esai yang menarik. Kayak gitu. Next point. Poin keempat, tuliskan kesimpulan yang merangkum keseluruhan urgensi dari esai. Jadi kesimpulannya itu tuh harus kuat ya, harus berbobot karena biasanya selain dari isi, kesimpulan juga tuh benar-benar menjadi penentu apalagi kalau kalian esainya itu untuk lomba atau untuk kompetisi. Jadi sekuat apa sih kalian bisa merangkum isi esai kalian di akhir. Dan yang kelima ini yang paling penting menurut aku yaitu attention to detail. Ini yang paling sering orang miss atau lupa. Attention to detail itu dalam hal apa aja? 1, patuh terhadap format. Kalau ini dalam hal lagi-lagi aku tekankan dalam hal karya tulis ilmiah atau esai yang scientific, attention to detail, patuh terhadap format. Kalau udah ditentuin formatnya Times New Roman misalnya, fontnya sekian, spasinya sekian, marginnya sekian, jangan sampai ada yang miss, jangan sampai ada yang lupa, dan itu harus benar-benar diperhatiin. Terus kedua, typo. Misalnya nih teman-teman nyusun skripsi, teman-teman nyusun KTI, biasanya kan suka deadline ya, kan aku pun juga anak deadlineer, dan karena kalau misalnya mepet, biasanya kita nggak ada waktu tuh untuk benar-benar baca dari awal sampai akhir, makanya ada beberapa yang typo, ada yang lupa dikasih spasi dan lain sebagainya. Nah itu jangan, itu bisa mengurangi poin esai. Terus ketiga juga jangan lupa sertakan sumber. Misalnya kita mengutip berdasarkan misalnya Rianto, kutipannya bla bla bla. Rianto tuh siapa atau badannya itu dari mana? Nah jangan lupa kasih kutipan yang standar dengan standar penulisan karya tulis ilmiah kayak gitu. Jadi kasih kutipan dari sumber yang jelas. Terus keempat juga dalam hal esai adalah yang paling penting adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah salah satu hal yang penting banget menurut aku karena itu adalah attitude kita dalam menghargai karya orang lain. Jadi ketika kita mencomot informasi dari jurnal A, B, C, masa iya kita cuma nulis doang tapi tanpa disertakan dari mana, itu kan sama aja mencuri ya, nggak boleh. Jadi harus benar-benar ditulis daftar pustakanya dari mana biar setiap data yang kita ambil tuh valid dan ya kita legal gitu, maksudnya nggak asal ngambil tanpa permisi atau tanpa menghargai kredit dari si penulis. Nah, kayak gitu. Jadi untuk daftar pustaka tuh penting banget. Dan attention to detail terakhir dalam hal esai menurut aku adalah yang tadi yang aku bilang gambar. Kadang orang terlalu fokus kepada tulisannya. Jika memang ini karya tulis ilmiah yang boleh memberikan gambar, mending sertakan gambar gitu. Atau grafik atau
tabel dan lain-lain, itu akan lebih menarik. Dan orang tuh kadang terlalu fokus kepada mengetik segala macam dan itu malah menjadi membosankan. Sedangkan ada beberapa informasi yang bisa kita pangkas dengan lebih efektif dengan grafik. Misalnya kita ada kurang lebih 150 tulisan. 150 tulisan yang bikin orang cuma baca doang kayak gitu. Sedangkan kita bisa bikin lebih menarik dengan cara tulisan itu kita olah dengan membuat tabel grafik yang bisa lebih mudah dimengerti dan kita bisa menjelaskan penjelasannya dan info lebih detail bisa dilihat dari tabel atau grafik di atas kayak gitu. Jadi poin-poin kayak gitu tuh yang kadang bikin essay itu lebih menarik, lebih informatif dan juga lebih fresh. Dan itu yang aku bilang attention to detail. Mau lihat contoh esainya dong Kak? Boleh banget. Nanti aku kasih link esai aku dari G Drive ke teman-teman, nanti aku kasih ke panitia dan nanti panitia kalau nyimpen semua email pendaftar hari ini, boleh banget di-blast ke email ya, atau kalian boleh mintain panitia atau ingetin panitia kalau belum dikirim. Feel free untuk belajar dari sana. Kakak baik banget. Iya dong, kita harus baik sama sesama. Terima kasih. Next slide. Nah, aku kan dari tadi udah ngejelasin nih. Aku mau tanya balik ke teman-teman. Intinya kalau dari penjelasanku semua, apa sih bedanya essay for application dan essay for competition? Ada yang bisa jawab? Boleh semuanya juga jawab di kolom chat, biar penjelasannya itu lebih beragam. Aku kasih waktu kali ya. Aku kasih waktu 10 detik, dimulai dari sekarang sebelum ini ditutup dan tanya jawab. Sorry, 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, langsung ketik aja teman-teman. 3, 2, dan 1. Oke. Wow, udah banyak banget nih chatnya. Aku mau bacain dari teman-teman. Bedanya essay for competition dengan essay for application itu apa sih? Coba aku baca. Apply untuk mendaftar, sedangkan competition untuk kompetisi. Wah, kalau kata dilari. Bener sih, nggak salah ya itu secara singkatnya. Oke, kalau kata Gusti Salma, essay for application berupa essay narasi, for competition berisi eksposisi. Terus lanjut lagi. For application kita menunjukkan kepada pemberi beasiswa untuk memilih kita. Kalau application itu biasanya buat yang beasiswa gitu. Kalau kompetisi lebih terstruktur bukan, kata gitu. Oke, wah banyak nih yang jawab. Kalau application itu biasanya buat yang beasiswa, dan kalau misal competition itu biasanya untuk lomba. Kalau yang competition sudah ada temanya, kalau application untuk seperti memotivasi. Oke, terima kasih buat yang berani menjawab. Aku mau coba jelasin sedikit pendapatku bedanya essay for application dan essay for competition. Kalau nanti penjelasan aku ada yang kurang, boleh teman-teman juga tambahin di kolom chat biar kita sama-sama belajar. Tadi kan ada yang nanya ya, kalau nggak salah di kolom chat, Kak bedanya essay dengan motivation letter itu apa sih? Gitu. Nah, kira-kira motivation letter itu tuh lebih masuk ke essay for application atau essay for competition, teman-teman? Coba komen di kolom chat. Kak, notif aku, kata Aulia. Tunggu, kenapa nih Aulia? Aku baca dulu. Oke, wah banyak banget nih yang respond. Application, katanya. Berarti motivation letter masuknya ke application. Correct. Bener banget. Coba aku tes lagi ya. Karya tulis ilmiah, biasanya itu masuk ke essay for application atau for competition? Apa? Competition, oke, wah semuanya sefrekuensi ya. Lagi-lagi, pertanyaan lagi ya. Ketika kalian mau ngelamar kerja, dan kalian diminta untuk menulis suatu esai terkait background dari perusahaan tersebut, masuknya itu kemana? Application, oke. Lagi. Terus nih ya, kalian kalian
Aku mau kasih pertanyaan susah, soalnya kalian jawabnya pinter banget, bener semua loh. Kalian, ada yang komen kalian, titik-titik. Aku pikir dulu teman-teman. Oke, kalian misalnya, pasti kalian bisa jawab yang ini. Kalian mau kuliah ke Jerman. Terus kalian disuruh bikin esai yang di-upload ke website Jerman tersebut. Masuknya kemana? Tuh kan, bener lagi. Bener, application. Oke, next. Kalau misalnya kalian mau ikutan lomba menulis esai. Nah, itu masuknya ke esai apa? Esai competition. Nah, oke, bener semua. Berarti sesimpel itu kan ya buat bedain apa itu essay for application dan essay for competition. Intinya, kan tadi teman-teman udah benar semua. Intinya kalau essay for application adalah kebutuhan kita ketika menulis esai untuk nge-apply, untuk masukin gitu, untuk attach kepada suatu lembaga, institusi, or something terkait apa hal yang dia minta gitu. Jadi kita menulis esai sesuai dengan kebutuhan si lembaga yang meminta kita gitu. Sedangkan kalau essay for competition biasanya ya diadakan untuk kompetisi gitu, kayak misalnya mahasiswa berprestasi atau lomba yang diadakan oleh institusi-institusi kayak gitu. Dan biasanya ada tema tersendiri, misalnya esai bisnis atau lomba karya tulis ilmiah atau esai tentang ekonomi atau apapun, dan sifatnya adalah ya ada kompetisinya, ada yang menang, ada yang kalah. Terus kalau misal application urgensinya berarti diterima atau enggak kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya pertanyaan tadi motivation letter masuknya kemana? Of course ke essay for application. Sampai sini teman-teman udah pada bisa bedain esai? Seru nggak penjelasannya? Atau sulit dipahami Kak? Kayak, aku malah tambah bingung Kak tentang esai atau apa? Oke, banyak komen tuh. Seru banget Kak, seru Kak, seru. Sejauh ini kita belajar esai, gampang apa susah teman-teman? Setelah dengar penjelasan tadi. Gampang Kak, gampang. Katanya seru nih, kata Rumondang. Gampang Kak, yang susah nyari ide. Bener banget. Dan ya itu dia, kayak bagus atau enggaknya esai kita ya tergantung sekerja keras apa sih kita mau riset dan untuk brainstorming esai yang mau kita tulis kayak gitu. Oke, itu aja penjelasan yang bisa aku sampaikan terkait esai atau belajar esai dari nol. Kita benar-benar belajar esai dari nol nih ya. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Next slide dulu kali ya. Next slide. Dan terima kasih banyak untuk atensinya teman-teman, untuk responnya yang humble banget, yang wah luar biasa gercep banget semuanya nih. Ngetiknya pada cepet-cepet banget, ketahuan sering chatan sama doi ya. Jadi aku senang banget hari ini bisa sharing-sharing di M-Connect. Dan kalau misalnya ada pertanyaan juga, feel free to contact me on Instagram @safira_alvarez. Kalau misalnya kalian dari universitas juga mau undang aku sebagai pembicara dalam hal apapun, tema yang bisa aku bahas, feel free to contact me on my email tertera di situ safiraalvarez6221@gmail.com, atau kalian mau ada hubungan kerjasama atau endorse atau apapun, kalian feel free to contact my husband, namanya Kenza, di nomor yang tertera di sana, dan juga website beasiswa 10.000 untuk kalian mempelajari lebih jauh tentang yayasan yang aku buat atau mau ikut volunteers or anything di www.beasiswa10.000.com atau di Instagramnya @beasiswa10.000. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Gak sabar untuk dengar pertanyaan kalian dan aku kembalikan ke moderator. Terima kasih.